Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak mohon maaf nih sudah mengganggu waktu Bapak. Ya. Iya, jadi pada hari ini jadwalnya Pak Hari untuk melakukan Pak pendampingan. Oke, Pak Haryadi. Saya Bu Ira selaku PP-nya Pak Hari ini mohon izin akan pendampingan kepada Pak Haryadi. Iya. Silakan Ibu yang untuk melakukan pendampingan terhadap Pak Haryadi, ya. Karena Pak Haryadi sebagai seorang CPP calon guru penggerak yang perlu mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Ibu. Mudah-mudahan ke depan banyak membawa perubahan baik untuk dirinya dan untuk sekolah. Amin. Semoga ya Pak. Semoga. Ya, semoga yang diharapkan pemerintah juga seperti itu Pak. Betul. Baik Bapak, terima kasih banyak. Mungkin saya izin langsung ke Pak Hari ya Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Haji. Pak Haryadi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Haji. Semoga selalu sehat sehingga Bapak bisa melaksanakan kegiatan CGP dengan baik dan juga sekaligus melaksanakan kewajiban Bapak selaku guru di SMP Negeri 2 Sindang. Amin, siap Bu Haji. Baik, Pak hari ini kita akan pendampingan individu yang ke-1 ya, yang kita sudah jadwalkan kemarin. Pak Hari, tentunya kita akan sampaikan tujuan dulu ya Pak Hari ya. Tujuan pendampingan individu pada hari ini adalah membantu Pak Hari untuk menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga Pak Haryadi itu mampu yang pertama mengembangkan diri sendiri, kemudian guru lain yang ada di SMP ini, kemudian Bapak juga bisa refleksi, berbagi dan berkolaborasi. Itu yang pertama Pak Hari ya. Oke, tujuan yang kedua diharapkan Pak Hari memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual. Kemudian yang ketiga, Pak Haryadi diharapkan dapat merencanakan, menjalankan, dan merefleksikan ya, serta mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, itu tujuan pendampingan individu yang ke-1 ya. Nah, tentunya tema pendampingan pada hari ini adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Nah, tentunya kita akan berdiskusi banyak hal Pak, tapi kita fokuskan kepada 4 poinnya. Yang pertama adalah diskusi tantangan belajar daring. Kemudian yang kedua adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Gajah Dewantara. Kemudian yang ketiga adalah diskusi pembuatan kerangka portofolio. Dan yang terakhir adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Itu Pak Haryadi tujuan. Siap ya? Sepertinya sudah siap sekali untuk menceritakan kejadian-kejadian yang sudah Bapak terapkan di SMP 2 Sindang ini ya Pak. Baik, kalau Pak Haryadi sudah siap, kita akan lanjutkan diskusi kita yaitu di awal ya Pak ya. Bapak kan kemarin sudah mengikuti pembelajaran daring nih selama 1 bulan ya Pak ya. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan ini Pak Haryadi? Terima kasih Bu Haji atas kesempatannya. Setelah kita belajar atau selama 1 bulan ini kita belajar tentang pemikiran kejadian Bu Haji ya. Yeah. Yang saya dapat itu alhamdulillah program pemerintah tentang guru penggerak ini sangat luar biasa Bu Haji. Nanti bisa diimbaskan ke guru yang lain. Tapi pada intinya menurut saya sendiri Bu Haji ya, setelah mempelajari pembelajaran Dewantara ini yang saya dapatkan yaitu tadi pembelajaran berorientasi kepada peserta didik Bu Haji, itu yang saya dapatkan. Jadi kalau yang dulu mah saya belajar menyampaikan ke anak ini ada metode yang disampaikan pada saat pembelajaran ini menggunakan metode teacher center Bu Haji. Sekarang karena ada pencerahan dari CGP ini, jadi akhirnya saya sekarang sesuai dengan pemikiran kejadian Dewantara ini pembelajaran lebih berorientasi atau berperan ke peserta didik atau berpusat ke peserta didik. Jadi nanti pada saat pembelajaran sekarang sudah di otonomi atau dimerdekakan sudah sesuai ini pada saat pembelajaran Bu Haji. Tadi Bapak sudah sampaikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya.
Mungkin Bapak bisa ceritakan gitu yang sudah Bapak lakukan di sekolah seperti apa gitu. Siap Bu Haji, yang saya sudah lakukan setelah melakukan pembelajaran atau sudah melakukan pelatihan guru penggerak ini Bu Haji, tadi yang saya sampaikan bahwa yang saya dapatkan yaitu pendidikan atau pembelajaran berpusat kepada anak. Jadi atau peserta didik. Jadi pada saat pembelajaran saya mencoba melakukan atau berorientasi apa yang saya lakukan siswa ini atau peserta didik ini sebagai pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran nanti saya sebagai guru cuma jadi fasilitator saja. Jadi anak yang melakukan doa anak, terus yang melakukan pemanasan juga anak, karena saya pun berarti saya guru olahraga ini. Jadi semuanya saya berikan kewenangan kebijaksanaan kepada anak sendiri. Jadi pada saat belajar anak lebih mendominasi Bu Haji. Pembelajaran lebih didominasi oleh anak. Saya cuma sebagai fasilitator saja Bu Haji. Jadi saya jadi mandor saja Bu Haji. Gitu ya. Iya Bu Haji. Tadi Bapak sudah menceritakan bahwa Bapak sudah melaksanakan pembelajaran yang berguna kepada anak ya. Jadi semuanya anak yang action ya Pak ya. Guru hanya sebagai fasilitator. Nah mungkin sebelumnya apa yang sudah Bapak lakukan sebelum Bapak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini? Nah Bu Haji, alhamdulillah ini Bu Haji manfaatnya saya belajar CGP ini Bu Haji ya. Tadi saya sampaikan karena pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini berpusat kepada anak. Dulu Bu Haji sebelum mengenal mengenal atau mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya ini belajarnya menggunakan metode klasikal Bu Haji. Terus satu laginya pada saat pembelajaran ya saya melakukan teacher center Bu Haji. Jadi saya yang dominasi di kelas tuh guru Bu Haji. Tapi setelah mendapat pembelajaran, setelah mengikuti pelatihan selama 1 bulan ini di CGP ini, alhamdulillah sekarang saya sudah menerapkan pendidikan berpusat kepada anak. Dan juga pada saat pembelajaran anak-anak diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas seluas-luasnya. Terus pada saat pembelajaran juga saya mencoba membuat suasana kegiatan belajar ini menyenangkan Bu Haji. Jadi anak kelihatannya betul kalau di PJOK Bu Haji ya, ibaratnya anak-anak melakukan aktivitas dengan aktivitas fisik Bu Haji. Jadi otomatis anak-anak tuh biasanya kalau dulu mindsetnya belajar PJOK tuh pasti capek Bu Haji. Tapi dengan menggunakan metode tadi suasana menyenangkan, alhamdulillah Bu Haji pembelajaran jadi tercapai, anak-anak juga yang gembira Bu Haji. Iya betul. Iya, mungkin itu Bu Haji yang selama ini saya dapatkan dari CGP. Tadi Bapak sudah sampaikan pembelajaran anak yang sangat menyenangkan. Misalnya seperti apa yang teknik apa yang tadi supaya membuat anak senang nih Pak? Maksudnya seperti apa gitu? Teknik di lapangannya Bu Haji yang saya lakukan selama ini ya Bu Haji, biasanya guru olahraga itu melakukan pemanasan itu sudah klasikal Bu Haji. Oh iya. Ya, yang pertama pemanasannya statis nih, yang mimpin guru Bu Haji. Dulu ini Bu Haji. Dulu yang mimpin guru terus. Saya, gitu, iya, guru yang mimpin pemanasan. Terus yang keduanya biasanya setelah pemanasan statis ini melakukan pemanasan dinamis. Pemanasan dinamisnya biasanya gurunya Bu Haji yang klasikal ya. Silakan anak-anak, ayo lari di lapangan 3 kali. Jadi anak-anak udah jenuh dulu Bu Haji, udah lari lagi. Nah sekarang coba setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya coba membuat modifikasi Bu Haji. Jadi pada saat setelah pemanasan statis, nanti pemanasan statis yang dipimpin oleh anak Bu Haji. Terus yang keduanya pemanasan dinamis. Pemanasan dinamis ini nanti pada saat pelaksanaannya saya biasanya akhirnya karena tadi berpusat pada anak dan menyenangkan, saya mencoba memodifikasi pada saat pemanasan dinamis menggunakan permainan Bu Haji. Jadi pada saat pemanasan dinamis, misalnya saya beri contoh, kita bikin permainan kayak model kupu-kupuan Bu Haji, atau kertas-kertas aja. Jadi anak-anak itu di awal sudah merasa senang dan tujuan dari pemanasan itu tercapai Bu Haji. Jadi melewat permainan juga tujuan pemanasannya tercapai, anak-anak yang gembira Bu Haji. Iya. Nah, jadi kayak macam kupu-kupuan, terus kucing-kucingan Bu Haji, bon-bonan. Kita juga nanti biasanya begitu nanti setelah kegiatan dinamis pemanasan dinamis selesai baru melakukan gerakan inti dan gerakan intinya juga biasanya saya modifikasi dengan permainan juga Bu Haji. Yang misalnya kayak
sabuk atletik Bu Haji ya. Yang otomatis kalau atletik kan pemikiran anak, udah pasti lari nih. Iya, betul. Pasti lari, udah pasti males nih. Iya, Iya, udah kan. Tapi dengan melakukan apa namanya? Dilakukan permainan kayak macam tadi, bon-bonan atau juga bisa kucing-kucingan, buku-bukuan dari tujuan pembelajaran misalnya di atletik kan, misalnya bisa mempraktekkan lari dengan baik dan benar bisa tercapai Bu Haji. Iya, betul. Tapi anak-anak tadi mendapatkan kesempatan bergerak dan senang juga. Iya. Tapi kalau kalau klasikal biasanya kan anak-anak aduh malas jauh katanya kan gitu Bu Haji. Karena ini yang jadi apa namanya? Yang jadi masalah di mata pelajaran PDOK pada saat materi atletik itu Bu Haji, salah satunya tadi mata atletik itu biasanya otomatis anak-anak berpikirnya capek Bu Haji. Iya, betul. Tapi dengan permainan, alhamdulillah Bu Haji, anak-anak yang senang. Sangat luar biasa nih Pak Haryadi ya. Metode yang digunakan, kemudian cara-caranya membuat anak senang ya dengan permainan ya tadi dia kupu-kupu, kemudian tadi bon-bonan ya. Iya. Jadi tadi yang sudah sampaikan banyak sekali perubahan-perubahan dan capaian yang sudah Bapak lakukan di SMP Negeri 2 Sendang ini. Tentunya Bapak itu tidak lepas dari dukungan ekosistem yang ada di sekolah SMP 2 Sendang ini. Dukungan itu datang dari siapa aja nih? Ya, kalau dukungan belajar pertama otomatis yang dari Bapak Kepala Sekolah. Iya, tentunya itu ya. Tentunya udah pasti mendukung kegiatan CGP ini, apalagi belajar juga. Bapak sekolah-sekolah juga memberikan hak prioritas penuhnya pada guru magang masing-masing. Terus yang kedua dukungan dari guru rekan-rekan guru dan staf KTU dan staf apa namanya warga yang ada di Indonesia. Terus satu laginya dukungan juga dari siswa-siswi wajib. Karena apa? Dengan siswa-siswi yang mendukung kita juga belajar, ada feedbacknya juga sama-sama. Anak-anak mendapatkan pembelajaran, saya juga memberikan tugas dengan enak gitu Bu Haji. Terus yang utamanya dukungan dari keluarga Bu Haji. Iya tentunya itu ya. Pasti Bu Haji. Makanya sudah anak kecil ya. Kadang-kadang kalau anak kerjain tugas itu ya. Jadi itu dukungan yang selama ini di itu Bu Haji. Iya betul. Alhamdulillah dukungan terutama di Bapak Kepala Sekolah ya. Tadi saya juga berbincang tuh beliau sangat luar biasa dalam mendukung program ini karena memang program ini dari pemerintah memang untuk memajukan, membuat kualitas semua guru yang ada di Indonesia ya Pak ya. Kemudian apa yang diharapkan pemerintah bisa tercapai. Baik, kita lanjut ke ini Pak, pendampingan inti ya. Tidak ada hasil karya. Nah kemarin kan Pak Hari kan sudah lepas karya nih sama Bapak Kepala Sekolah juga ya. Nah tentunya Bapak itu kan punya khawatiran nih waktu itu kan, khawatiran apa yang Bapak rasakan, yang Bapak rasakan gitu, baik itu yang belum terjadi apa yang sudah terjadi selama ini gitu. Kekhawatiran yang saya rasakan Bu Haji sebelum ini Bu Haji, kalau saya alami itu Bu Haji, waktu Bu Haji, waktu dulu apa namanya pemikiran saya program bergerak ini katanya benar Bu Haji menyibukkan, katanya terus menyita waktu. ABM jadi terlantar Bu Haji. Tapi selama ini saya lakukan Bu Haji, fun-fun aja Bu Haji, menikmati gitu. Jadi yang selama saya ini takutkan ternyata tidak terjadi Bu Haji. Alhamdulillah. Jadi tetap KBM tetap berjalan, terus pembelajaran tetap berjalan, terus waktu juga alhamdulillah kan kegiatan dilakukan atau dilaksanakan setelah KBM Bu Haji. Jadi alhamdulillah. Jadi kekhawatiran saya sebelumnya takut dengan waktu yang direpotkan Bu Haji dan disibukkan, alhamdulillah sekarang mah udah selama dijalani alhamdulillah fun-fun aja Bu Haji ya, dinikmati Bu Haji ini. Iya betul ya. Pak Haryadi sangat luar biasa nih. Khawatirannya takut gak bisa ngatur waktu kan, takut mengganggu sekolah, takut merepotkan karena memang. Tapi alhamdulillah mungkin seiring berjalannya waktu Bapak sudah bisa mengatur waktu, kemudian sudah bisa memilah dan memilih, sudah bisa menjadwalkan ya ini ya. Keren dan sesuatu yang harus dipertahankan Pak karena memang kita masih muda. Ketika Bapak fun, enjoy, insya Allah semua tidak ada halangan ya Pak ya. Baik, tadi khawatirannya alhamdulillah tidak ada yang terjadi ya Pak. Tentunya khawatirnya udah nggak ada nih. Bapak punya harapan apa nih yang Bapak ingin dapatkan gitu dari kegiatan ini gitu? Harapan saya ya intinya untuk memajukan sekolah. Jadi program CGP ini bisa diimbaskan ke guru-guru yang lain Bu Haji. Jadi
pemikiran KJ Dewantara ini mungkin pemikiran KJ Dewantara ini belum tentu guru-guru yang lain tahu Bu Haji. Karena guru lain juga kan tidak mempelajari gitu, tapi dengan adanya program CGP ini mudah-mudahan bisa dilibatkan di guru-guru yang lain Bu Haji. Dan jadi ujung-ujungnya kan nanti berimbas ke sekolah juga Bu Haji. Kalau kita melakukan pembelajaran dengan pemikiran KJ Dewantara, mungkin insya Allah lah anak-anak kita akan menjadi bakat minat bakat potensinya bisa dikembangkan Bu Haji. Jadi dengan KJ Dewantara jadi punten di sini sekolah punya potensi Bu Haji. Jadi potensi ini kita akan gali lagi, mudah-mudahan kan setiap anak kata KJ Dewantara itu unik Bu Haji, berbeda-beda. Jadi di situ kita akan mapping atau memetakan mana sih yang punya yang diperlukan untuk siswa yang kinestetik Bu Haji, itu yang audiotik ya Bu Haji gitu ya. Jadi kita dengan itu mudah-mudahan aja imbasnya ke guru-guru yang lain, terus tujuannya sekolah jadi maju Bu Haji. Terus anak-anak juga potensinya dapat tergali Bu Haji. Betul. Memang di SMP 2 sangat luar biasa ya Pak Ariyadi ya. Jadi saya masuk itu Masya Allah gitu, keren banget dari fisiknya, dari Masya Allah dari segala waktu udah sangat luar biasa gitu Pak Ariyadi ya. Nah sekarang harapan-harapan apa yang sudah terwujud nih selama 1 bulan terakhir ini? Harapannya Bu Haji yang sudah terwujud yaitu tadi sekarang sudah bisa memapping Bu Haji, bisa memapping potensi-potensi yang ada di siswa-siswi Bu Haji, di Ledik. Jadi dengan saya memahami pemikiran KJ Dewantara ini, akhirnya saya juga pada saat pembelajaran juga harus memberikan kesempatan yang lebih. Terus mana sih siswa yang potensinya di olahraga, mana sih siswa potensinya di bidang akademik nanti. Jadi kita akhirnya menjadi tahu Bu Haji harapannya mungkin yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini Bu Haji. Dan satu lagi Bu Haji, jadi yang saya dapat lagi yang menurut saya wah ini Bu Haji yang tadi pembelajaran menjadi suasana pembelajaran harus dibuat menarik atau menyenangkan. Iya betul, supaya anak tidak bosan ya. Jadi Bapak mengatakan bahwa kalau atletik itu udah capek gitu, tapi ternyata ketika Ari tadi membuat permainan ya anak tuh nggak kerasa ya, tidak kerasa ya. Kalau minta jam lagi Bu Haji. Oh gitu, minta jam lagi ya. Pak udah lanjut aja istirahat ya. Oh gitu ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh inspirasi ya Pak, bisa kepada guru lain, tidak hanya olahraga tapi mungkin materi lain juga, terutama matematika juga ya Pak ya. Bisikan goreng dan bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Baik. Nah, Bapak tadi sudah khawatiran, harapan ke depan. Nah, tentunya juga harapan-harapan itu kan terwujud apabila nanti semua ekosistem juga mendukung. Nah, bentuk dukungan seperti apa lagi nih yang Bapak kepala sekolah, teman-teman berikan supaya harapan Bapak ini ke depan bisa tercapai? Harapan yang ini Bu Haji dari Bapak kepala sekolah tadi dukungan moral Bu Haji. Intinya kan karena CGP ini juga untuk menyita waktu juga Bu Haji ya. Malam kita begadang. Jadi dukungan moral juga biasanya alhamdulillah selama ini Bapak kepala sekolah sudah menyeport gitu Bu Haji. Silakan. Kegiatan kemarin juga saya nggak ikut Bu Haji. Karena Pak ya udah Pak hari ini fokus aja di CGP. Iya, terus dari guru-guru lain juga saya mendukung Pak Pak hari ini tugas ini nanti misalnya kayak kemarin tugasnya dikirim lewat link di YouTube Bu Haji. Saya kirim di grup ini Bu Haji, di grup grup reduksi ada di sekolah ya Bu Haji. Like subscribe. Alhamdulillah banyak ya. Pak Haji orangnya ini. Jadi ada masukan juga Bu Haji dari rekan-rekan guru, apalagi sekolah. Ini bagus tambah lagi dari guru-guru juga sama Pak Redi, tinggal suaranya aja katanya jangan terlalu kaku katanya segala macam ya. Mungkin itu Bu Haji tambah dukungan moral lah. Sangat luar biasa ya dukungan dari Bapak kepala sekolah dan teman-teman guru ya Pak. Alhamdulillah Bapak dikelilingi orang-orang hebat yang sangat luar biasa yang mengerti bahwa CGP itu sangat penting loh. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti harapan tadi Bapak membuat peserta didik menjadi senang dalam belajar ya enggak, itu akan segera terwujud ya Bapak Ariyadi ya. Dan harapannya juga Bu Haji banyak guru reduksi juga itu CGP. Nah itu bagus. Iya, jadi kan banyak banyak lagi kan kita kan jadi satu sistem gitu Bu Haji. Iya betul. Enak gitu kan. Kalau sekarang saya sendirian kan lawan sistem yang mindsetnya mungkin
otodidak ya Bu, dari dulu kan begitu, wah ini belajar kayak gini masalah segala macam. Iya. Kan kemarin juga sampai ada waktu apa namanya sih, kemarin tuh ada kolaborasi Bu Haji. Kolaborasi ya. Ada yang sempat nanya kalau ada guru yang senior kan Bu Haji kelasnya ribut kan masih kan dimarahin gurunya nih Bu Iya Haji. betul ya. Dan kalau ada ada guru yang lain mengikuti kegiatan Iya. lainnya kan Akan iya, ya, jadi gitu. tidak dari kita ya. Iya. Gitu. Kalau sudah mengalami itu kan akan oh iya gitu. Kita memang benar apa tadi Pak Haryadi sampaikan, betul dahsyat pemikiran Kiai Haji Dewantara tentang pendidikan ini Pak Haryadi ya gitu. Ya mudah nanti ke depan Bapak Kepala Sekolah tadi harapannya membantu mengarahkan kepada semua guru untuk ikut dalam CGP. Ya. Kalau sama ini mah udah bagus Bu Haji. Wah, ayo Pak Bapak Haryadi. Mas sudah Udah bagus Bapak tinggal ya. dari motivasi dari guru-gurunya aja. Iya. Nanti saya sampaikan ke Bapak, harapan ke depan semua guru ikut CGP. CGP ya. Baik itu harapan ya. Tentunya memang gitu Pak, tentunya dukungan dari ekosistem yang ada di sekolah ini sangat penting banget ke depan lagi sampai ini karena kan masih 6 bulan Pak Haryadi ya. Kita 6 bulan ketika punya kepala sekolah guru yang sangat luar biasa ya no problem, yes oke gitu Pak, akan berjalan dengan lancar. Baik, kita lanjut tentang ini Pak, tindak hasil pembelajaran gitu ya. Nah, Pak Haryadi kemarin kan sudah belajar modul 1.1 ya dan 1.2 ya. Nah sekarang berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Haryadi pelajari ini, perubahan apa nih yang sangat gitu di dalam ruang kelas nih? Ya tadi Bu Haji saya sampaikan perubahannya sangat besar sekali Bu Haji. Yang tadinya kan teacher center sekarang sudah berubah ke student center. Jadi semua saya serahkan ke siswa, tapi saya di situ jadi pamong lah Bu Haji. Jadi pamong, jadi saya cuma jadi fasilitator saja. Jadi misalnya tinggal kita kalau emang ada kesalahan dari anak kita tinggal evaluasi atau kita koreksi. Jadi itu yang wah gitu yang saya dapatkan dari kegiatan CGP ini di 1.1 tentang pemikiran Kiai Dewantara. Salah satunya tadi Bu Haji, jadi di kelas itu sekarang sudah menggunakan student center. Jadi anak-anak yang lebih dominan pada kegiatan KBM. Terus yang keduanya tadi saya sampaikan juga suasana kelas menjadi ramai Bu Haji, jadi proaktif, wah saling ini Bu Haji. Jadi kita tinggal fasilitasi saja, ngasih materi tinggal nanti dirumuskan, didiskusikan. Selain itu juga yang dapat kita ambil manfaatnya yaitu anak-anak dapat berpikir kritis Bu Haji. Ya kan, dengan memberikan satu kegiatan tapi melibatkan seluruh siswa, kita cuma kasih tugas saja. Nanti pada saat selesai semua kita menjadi cuma memberikan pencerahan saja Bu Haji. Jadi semuanya sudah terlaksana pada saat kegiatan KBM itu oleh anak-anak. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa pembelajaran sudah berpusat ke pesan didik, kemudian dari tadinya Bapak harus ikut saya nih pemanasan, biasanya gitu olahraga ya Pak ya, gerak sini ya. Tapi setelah Bapak mempelajari modul ini, Bapak ada perbedaan bahwa yuk anak-anak sudah bisa di depan, atau Bapak mungkin bisa pakai video yang supaya karena sekarang kan pembelajaran kan kode zaman gitu mungkin. Baik, Bapak kan tadi sudah melakukan banyak sekali perubahan nih. Nah, sekarang apa saja pembelajaran yang sudah Bapak dapatkan nih dari modul filosofi pendidikan nasional Kiai Haji Dewantara sehingga mendorong Bapak untuk gemes segera berubah gitu? Ini pertanyaannya luar biasa Bu Haji. Yang pengen saya ada perubahan Bu Haji, tadi apa yang disampaikan Bu Haji benar. Pembelajaran itu berbasis kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan siswa didik ini, terkait dengan potensi, minat dan bakatnya. Nah pada zaman ini Bu Haji, benar biasanya yang namanya guru olahraga nih, menurut saya nih Bu Haji, guru olahraga ini identik dengan gaptek Bu Haji. Iya benar. Malas tentang teknologi. Iya itu memang bikin saya gemes, pengen saya belajar lagi tentang di teknologi, di IT, di ilmu teknologinya. Jadi nanti pada saat pembelajaran nanti insya Allah nextnya atau di kemudiannya nanti saya akan ada pembelajaran melalui IT ini Bu Haji. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Dewantara, Budi Dewantara yaitu pembelajaran harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi sekarang zamannya sudah zaman abad 21 ya, revolusi industri 4.0 Bu Haji. Ini harus kita juga sebagai pendidik nih Bu Haji harus
ikut berkembang juga Bu Haji. Iya, jangan sampai anaknya sudah bagus, anaknya IT kita juga kan harusnya. Jadi sekarang saya mencoba dengan dengan pemikir KJ Wantara ini, saya juga membuka diri Bu Haji, membuka diri tentang ilmu dan teknologi. Jadi mindsetnya dulunya guru olahraga gaptek, mudah-mudahan sekarang dengan pembelajaran KJ Dewantara ini saya sudah terbuka. Sekarang saya sudah mulai belajar tentang teknologi. Sudah mulai teknologi lagi, bikin video nih. Coba tadi Bapak udah sampaikan, udah gemes pengen belajar teknologi karena memang sangat luar biasa ya Pak teknologi itu ya. Apalagi tadi Bapak juga sudah sampaikan nanti ke depan mungkin akan pembelajaran lewat video-video dalam menggunakan teknologi kan. Baik. Tadi kan Bapak udah sampaikan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa yang sudah Bapak terapkan di dalam kelas gitu kan, ketika PJOK anak senang dan lain-lain. Bagaimana respon Mas Haji ini Pak? Responnya seperti apa nih? Ya tadi buat Bu Haji, untuk respon sendiri anak-anak sudah saya sampaikan tadi yang biasanya 2 jam nanti kita 1 jam lagi. Jadi anak-anak itu kayaknya dengan metode permainan itu lebih tertantang, lebih menarik dan lebih penasaran Bu Haji. Pak ini juga materinya apa lagi, lanjutin lagi yang ini lah, belum selesai. Jadi belum selesai udah penasaran lah. Iya, anak-anak jadi punya ada penasaran yang tinggi. Dan satu lagi Bu Haji, saya memberikan juga tadi sesuai dengan perkembangan zaman. Saya juga nanti pada saat refleksi Bu Haji, saya berikan tugas juga tentang tadi silakan coba lihat di YouTube, kita segala macam, silakan. Nanti kalau yang perlu ditanyakan nanti silakan tanyakan. Jadi kita juga pada saat pelajaran juga mengontrol juga di tadi perkembangan zamannya Bu Haji. Silakan, ayo anak-anak silakan cari YouTube atau cari link apa segala macam tentang kegiatan olahraga. Nanti kalau ada yang bertanya saya tanyakan. Terus saya juga sering, alhamdulillah tadi Bu Haji sekarang sudah mulai dengan aplikasi pembelajaran. Iya, yang baru itu yang saya dapatkan dari pembelajaran berikut ya. Alhamdulillah. Jadi tadi pemerintah ini menyediakan guru pembelajar email guru pembelajar ini banyak manfaatnya. Ya alhamdulillah. CGP juga kan dari guru pembelajar gitu. Iya, guru pembelajar. Jadi kalau bisa mah ya lebih diizin lagi Bu. Iya, Pak Ari bisa melihat dari aplikasi itu kan, itu kan banyak sekali. Google Classroom, ada ini. Sudah mulai belajar. Iya, alhamdulillah Bu. Walaupun masih ini dia. Ya nggak bakal belajar proses ya Pak. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah Bapak lakukan. Nah, perubahan yang sudah baik seperti apa dan kemudian yang perlu diperbaiki yang mana gitu? Yang mana yang perlu diperbaiki? Kalau yang perlu diperbaiki Bu Haji, kalau yang sudah bagus mah nanti bertahan Bu Haji. Kalau yang sudah baik nih Bu Haji, yang belum baik ini tadi Bu Haji saya sebutkan kelemahan saya itu di IT Bu Haji. Pembelajaran kalau guru-guru yang lain sudah berbasis IT nih Bu Haji. Saya masih tradisional Bu Haji. Nah sekarang sudah dirubah, sudah mulai mengikuti perkembangan zaman Bu Haji. Sayanya kalau anak-anak mah saya lihat sudah pada pintar-pintar Bu Haji. Tinggal nanti mengarahkan saja pada saat penggunaan gadget atau HP ini secara bijaksana Bu Haji. Yang banyak kan sekarang mah kayak sebuah sisi yang ini Bu Haji ya, untuk HP ini Bu Haji di sini juga di sekolah. Kemarin juga waktu sebelum ada COVID mah HP itu dilarang Bu Haji. Tapi sekarang karena kegiatan berbasis tadi IT sekarang diperkenankan untuk menggunakan HP di sekolah. Jadi itu Bu Haji kelemahan saya tadi. Saya di IT-nya. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai diperbaiki proses pembelajaran Bu Haji. Oke, siap Pak. Jadi bunganya Bu Haji udah arahannya. Pak, jadi sangat luar biasa nih tadi yang sudah baik dipertahankan. Tentunya tadi yang membuat anak senang, yang ada bosen sekarang dia sampai minta jam lagi itu dipertahankan. Nah, yang diperbaiki tadi yang mungkin Bapak ingin IT ya, memperdalam lagi IT supaya ke depan lagi akan tambah senang banget dalam pembelajaran ya Pak ya. Baik, sekarang perubahan konkret nih yang telah dilakukan dalam kelas, apakah Bapak sudah tuangkan ke dalam jurnal mingguan? Alhamdulillah sudah Bu Haji. Kemarin saya di jurnal mingguan juga menceritakan tentang kegiatan atletik itu Bu Haji. Oh iya. Ya, saya ceritakan tentang kegiatan atletik itu
itu bahwa atlet itu biasanya konotasinya sudah capek Bu Haji. Oke, gitu ya. Tetapi setelah kegiatan 2 minggu kemarin kalau nggak salah Bu Haji materinya anak-anak tuh ya alhamdulillah Bu Haji menikmati dan senang. Satu lagi Bu Haji, saya juga kalau pelajaran atletik punten Bu Haji karena di sini lapangannya juga kurang layak atau kurang luas. Kurang luas aja sih kalau yang mungkin bagus ya tadi ya. Jadi untuk pelajaran atletik ini biasanya saya outdoor study Bu Haji. Kita belajar ke SC Bu Haji di tracknya jadi kita memperkenalkan juga ini nih lapangan atletik kayak begini. Memperkenalkan juga. Di situ kan ada ya. Ada tracknya dan kita juga di sini mempersiapkan alat kayak Star Block di sini disiapin. Jadi tetap anak-anak di sana metodenya sama permainan Bu Haji. Tapi di sana kita juga sambil apa namanya Bu Haji ya? Supaya anak senang lah Bu Haji. Jadi refresh lah. Refresh ya, sambil jalan-jalan juga. Karena yang namanya PJOK Bu Haji kalau menurut saya mah pelajaran refresh kan. Kenapa? Di sini kan eksak misalnya kayak matematis segala macam kan di kelas terus Bu Haji. Tapi dalam olahraga kan keluar ya, outdoor lah. Itu Bu Haji. Terus apa lagi ya? Terus juga pada saat pembelajaran kita outdoor juga anak-anak kayaknya lebih ini Bu Haji lebih menikmati gitu. Anak-anak lebih riang gitu. Kenapa? Karena di sana kita bisa memanfaatkan alam Bu Haji. Ya di sana lebih terbuka gitu. Jadi lebih luas lagi, lebih lingkupnya lebih luas lagi. Gitu. Iya. Nah, Pak Hadi, tadi kan Pak Hadi sudah bercerita tentang perubahan konkret dan lain sebagainya Bapak sudah lakukan ya. Tentunya Pak itu supaya menjadi inspirasi banyak orang ya kan. Bapak mendokumentkan itu nih Pak. Nah, sekarang media apa nih atau platform apa yang Pak Haryadi sudah gunakan untuk membuat portofolio digital nih? Yang saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran Bu Haji ya biasanya saya gunakan tadi Google Drive Bu Haji. Ya kita nanti disimpan di Google Drive biar nggak hilang Bu Haji. Kalau di HP kan kalau HP-nya hilang nggak hilang semuanya. Tapi alhamdulillah dengan program pemerintah tadi Bu Haji itu alhamdulillah di Google Drive ini kita juga aman gitu datanya. Terus saya juga sering menggunakan Google Classroom Bu Haji. Ya buat anak-anak kalau misalnya keadaan pembelajarannya materinya masih kurang tersampaikan nanti ada pembelajaran ke kelas ya lainnya ya tentunya Jimit Bu Haji. Ya, kita misalnya anak-anak yang merasa tadi ada pertanyaan dan sebagainya kita buat apa namanya waktu tertentu untuk kegiatan silakan masuk ke Google Meet biasanya di kelas 7A nanti di waktunya ditentuin itu juga Bu Haji. Jadi anak-anak tuh sambil belajar juga tadi perkembangan nyaman Bu Haji. Jadi memperkenalkan etika juga. Tadi Bapak kan sudah melakukan pembelajaran lewat Jimmy, Google Classroom. Nah, itu tentunya Bapak akan dokumentasikan ya. Bapak akan simpan supaya nanti bisa menjadi inspirasi teman-teman yang ada di sini gitu Pak atau di tempat lain gitu. Nah, media apa yang sudah Bapak gunakan untuk menyimpan tadi gitu Pak Ari ya. Siap Pak Haji. YouTube Pak Haji. YouTube ya. Karena apa yang saya saya lakukan di lapangan atau di kelas Pak Haji biasanya saya dokumentasikan setelah itu kita upload Bu Haji nanti. Saya share linknya ke rekan-rekan guru di grup nanti Bapak silakan. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi buat guru-guru yang lain atau saya juga bisa dapat masukan atau dari guru yang lain juga. Ini gini-gini biasanya. Dan anak-anak juga Pak materinya paling nggak gitu aja. Kalau yang betul-betul pada saat kegiatan KBM tidak masuk Bu Haji, jadi nanti pada saat anak itu menanya apa materinya kemana enggak silakan lihat di YouTube saja. Gitu ya. Pak sudah simpan ke dalam YouTube ya. Barangkali selain YouTube ada lagi itu Pak. Nah tadi yang saya sampaikan Bu Haji, Google mau kapten Bu Haji. Baik, oke siap, gak apa-apa. Tidak terlalu pintar segitu guru yang lain Bu Haji lah. Baik. Nah, sekarang tadi kan Bapak sudah bilang ya platform yang Bapak gunakan media di YouTube. Nah, sekarang komponen apa saja nih yang sudah Bapak tuangkan ke dalam portofolio digital di YouTube itu tadi? Komponen apa aja nih? Ya dari perencanaan Bu Haji, perencanaan pembelajaran saya juga sudah kayak RPP, RPP, terus pelaksanaan pembelajaran Bu Haji kita juga sering ini materi ini
setelah dimasukkan ke YouTube. Terus udah itu Bu Haji yang sudah saya yang ini. sudah komponen-komponen yang dimasukkan tadi ya, tujuan pembelajaran gitu, kemudian indikator mungkin ya Bapak sudah dimasukkan ya. Baik, siap pakai. Nah sekarang seperti apa bentuk penyajian untuk film digital yang sudah Bapak terapkan tadi, terutama di YouTube, penyajiannya seperti apa gitu? Penyajiannya berupa video ya Bu Haji ya, tapi kayak tutorial gitu Bu Haji, semacam tutorial kegiatan misalnya teknik dasar berlari yang baik dan benar, jadi kita bikin tutorial. Tapi biasanya juga saya juga Bu Haji kadang-kadang ada satu materi yang menurut saya juga bagus juga buat anak, buat bikin project Bu Haji ya, kayak macam senam irama ini Bu Haji, nanti anak-anak suruh bikin video sendiri Bu Haji, tutorialnya nanti di-upload dan dikirim, nanti saya tinggal penilainya lewat YouTube aja Bu Haji. Iya. Oke, baik. Oke, baik, tadi Bapak sudah sampaikan, mungkin nanti gini Pak, supaya nanti teman-teman lain terinspirasi juga, itu kan masih 6 bulan ya Pak, 6 bulan ke depan. Nah, mungkin Bapak nanti bisa menggunakan Google Sheet tuh Pak. Waktu kalian kan sudah disampaikan sama Pak Fadil ya mungkin ya. Nah, itu kemarin juga sudah disampaikan, nanti Bapak bisa tambahkan lagi ya Google Sheet itu panduannya nanti kan tadi saya udah bawain nanti. Kalau misalnya Pak Haryadi masih butuh masih belum paham dengan Bapak, WA saya aja, kalau dia ada waktu kapan nanti kita akan bareng-bareng belajar sharing tentang bagaimana membuat Google Sheet itu, karena memang itu sangat ini sih untuk ke depan. Nah ini yang bikin penasaran nih Bu Haji nih. Iya, ini yang bikin penasaran saya nih, paling lepas saja nih saya. Iya. Ini Google Sheet punya minta arahan sama Bu Haji. Saya juga penasaran juga untuk di IT ini, karena saya kalau sudah penasaran pengen bisa gitu Bu Haji. Iya, saya bisa. Kemarin juga waktu lokarya pertama Bu Haji ya, tentang Google Sheet ini pun kan pas kebetulan saya lagi izin Bu Haji. Jadi saya nggak tahu Bu Haji. Saya nggak tahu, tapi izin ke belakang kalau nggak salah itu lama saya ngambil itu Bu Haji, ngambil apa namanya itu yang dikumpulin itu Bu Haji. Yang khawatiran harapan dari Pak Zain. Ini yang ini Bu Haji, ngumpulinnya apa sih? Surat pernyataan tuh Bu Haji. Ini integritas sama ya, yang kamu orang kabupatennya ya. Jadi saya ngambil di sekolah dulu, jadi kayaknya waktu materi itu saya kelewat. Gitu. Jadi saya belum nanya-nanya lagi, mungkin minta arahan dulu aja. Baik nanti jadi Bapak nanti bisa semua kegiatan gitu didokumentasikan, disimpan di Google Sheet ini. Di situ ada pertama profil Bapak sebagai guru penggerak, kemudian nanti yang keduanya aksi nyata Bapak bisa dituangkan di halaman kedua, nanti yang ketiga adalah materi. Jadi nanti Bapak enak tinggal masukin, Bapak bisa mungkin tadi YouTube Bapak bisa masukin, kemudian video-video, gambar-gambar, foto-foto semua Bapak bisa masukin gitu. Jadi nanti ketika Bapak bisa bagi link ke saya gitu loh, ini Bu Ila ini link saya, wah saya udah bisa lihat nih, wah profil Pak Ari keren banget nih, aksinya tadi banyak banget yang udah dilakukan ya enggak, jadi mungkin saya dari situ aja sudah melihat. Jadi mau baru lagi berarti. Gitu ya. Karena kemarin lagi izin ya. Iya, baik. Ya udah tidak apa-apa nanti mungkin pada nanti Pak Hari membuat seperti itu ya. Nanti gampang kalau ada 6 bulan lagi Bu Haji. Iya, masalah lagi nanti panduannya sudah saya bawa. Nanti saya akan ada waktu khusus lah kapan di luar pendampingan nanti saya akan ke sini dan rencana pengembangan diri dalam kompetisi guru penggerak. Nah, Pak Haryadi kan kemarin kan sudah belajar tentang kompetensi yang dimiliki guru penggerak, ada 4 ya. Nah, dari keempat itu mana yang sekiranya kompetensi Bapak yang baik? Kalau kompetensi yang saya miliki sudah baik, untuk saya Bu Haji. Ya. Bu Haji makanya. Kalau menurut saya Bu Haji ya tentang kompetensi pengembangan diri dan orang lain Bu Haji. Karena biasanya Bu Haji pun kan karena saya guru olahraga nih Bu Haji, biasanya humble dengan orang-orang, humble dengan masyarakat, humble dengan guru-gurunya Bu Haji. Jadi alhamdulillah selama di sekolah juga Bapak kepala sekolah sering memberikan kepercayaan kepada saya Bu Haji untuk bersosialisasi dengan rekan-rekan guru. Kalau ada kebijakan dari Pak kepala sekolah biasanya delegasinya saya Bu Haji. Perpanjangan tangannya itu saya. Jadi saya alhamdulillah untuk pengembangan diri dan orang
lain juga saya sering berkolaborasi Bu Haji. Misalnya tadi untuk kegiatan MGP Bu Haji ya, kalau di SMA kan MGP Bu Haji ya, ada di sekolah itu kegiatan MGP sekolah Bu Haji. Jadi MGP antar mapel Bu Haji. Tapi di sekolah juga ada kegiatan MGP mapel Bu Haji. Misalnya kayak MGP olahraga di hari Selasa biasanya ini berkumpul membahas atau berdiskusi atau bermusyawarah tentang suatu kendala atau masukan segala macam. Di sini nanti kita tuangkan Bu Haji pada saat MGP sekolah Bu Haji. Di sini juga termasuk juga kita juga menggali ilmu dengan guru-guru yang lain Bu Haji, mendapat ilmu dari guru-guru yang lain, sehingga alhamdulillah ilmu yang saya dapatkan juga dari guru-guru yang lain juga banyak Bu Haji. Mungkin itu sih Bu Haji, untuk kompetensi yang selama ini sudah baik, dan juga untuk ada satu lagi Bu Haji yang menurut saya juga baik Bu Haji. Menurut saya ini Bu Haji. Baik juga satu lagi Bu Haji tentang kepemimpinan belajaran Bu Haji. Alhamdulillah selama pembelajaran kepemimpinan belajaran saya juga tadi apa yang saya sampaikan tadi tentang pembelajaran di sekolah kemudian di lapangan juga saya serahkan atau saya orientasikan ke peserta didik Bu Haji. Jadi kita cuma sebagai fasilitator saja, tetapi di sini juga kita mengarahkan Bu Haji, tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak, tapi mengarahkan juga, apalagi mata pelajaran PJOK Bu Haji yang terkena cedera, terkena kecelakaan Bu Haji, kita juga bisa memberikan arahan dan masuk ke peserta didik supaya tidak terjadi sesuatu yang diinginkan Bu. Mungkin itu Bu Haji, kelebihan atau yang sudah baik Bu Haji. Ya tadi Bapak sudah sampaikan bahwa yang kompetensi Bapak yang sudah baik adalah yang tadi mendidik orang lain. Bapak sudah bisa menggerakkan, berkolaborasi, tidak hanya di sekolah Bapak tapi juga di kegiatan di luar sekolah kayak MGP ya. Juga saya sekarang tuh kemarin ada kegiatan ini Bu Haji, kegiatan pembuatan kisi-kisi soal dan jadi jawabannya Bu Haji. Iya betul. Kemarin juga berkoordinasi di MGP, alhamdulillah saya jadi percaya untuk membuat soal. Alhamdulillah sangat luar biasa loh Pak. Alhamdulillah Bu Haji, iya. Orang dipercaya gitu ya, seperti Bapak dari Bapak kepala sekolah di Bapak sampaikan setiap ada tugas Bapak yang ini adalah banyak sekali ini ya gitu. Kepercayaan itu ya memang harus kita pertahankan dan kita jaga supaya ya nanti Bapak lebih mendukung lagi apa yang menjadi Pak Haryadi ke depan. Minta ini aja, minta arahan dan dukungannya. Insya Allah siap. Arahan aja Bu Haji, maklum masih anak muda Bu Haji. Baik siap, oke. Nah tadi kan yang sudah baik kepemimpinan pembelajaran, kemudian pengembangan diri dan orang lain. Nah tentunya Bapak kompetensi apa nih yang perlu Bapak tingkatkan, yang ingin Bapak tingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan Bu Haji dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yaitu tentang kepemimpinan manajemen sekolah Bu Haji. Karena saya pun Bu Haji belum pernah merasa jadi kepala sekolah Bu Haji ini. Jadi untuk manajemen sekolah kan saya juga sekarang mencoba belajar gimana prosesnya untuk menuju ke manajemen yang baik kan. Setidaknya saya juga sebagai calon guru penggeraknya belajar Bu Haji. Belajar ke kepala sekolah, terus juga belajar ke kayak semacam Bu Haji ya, mencari referensi lah Bu Haji tentang manajemen sekolah dan manajemen pengembangan sekolah Bu Haji. Biasanya saya juga Bu Haji untuk manajemen kepemimpinan pengembangan sekolah ini Bu Haji, punten tadi yang saya sampaikan juga karena saya kekurangan di bidang IT juga Bu Haji, bidang teknik ya, kadang-kadang juga untuk pengembangan kepemimpinan sekolah juga saya kurang ini Bu Haji, kadang-kadang sering terlambat mendapatkan informasi Bu Haji. Jadi ini terus kadang-kadang juga Bu Haji untuk pengembangan sekolah ini, kepemimpinan sekolah ini saya juga masih pengen belajar lagi Bu Haji, bagaimana mengembangkan sekolah itu lebih baik dan sesuai dengan moto sekolah, mencetak generasi unggul Bu Haji. Ini 2 kompetensi ini yang belum saya miliki atau kurang lah Bu Haji. Belajar penasaran yang ini Bu Haji. Ya mudah-mudahan dalam CGP saya bisa ini Bu Haji. Karena mungkin Bapak tadi sudah sampaikan bahwa saya belum merasakan sebagai kepala sekolah ya. Tentunya setelah nanti Bapak akan mendapat pola belajar lebih banyak selama 6 bulan, Bapak akan
oh ternyata bukan hanya kepala sekolah loh yang mengembangkan sekolah, oh ternyata bukan kepala sekolah yang memanajemen sekolah gitu. Jadi nanti seiring berjalannya waktu Pak Hari akan mendapatkan itu semuanya gitu. Baik, nah, tadi sudah apa yang Bapak sampaikan, mana yang harus ditingkatkan lagi ya, tentunya ke depan masih banyak waktu Bapak untuk bisa belajar dan belajar lagi, dan kita sebagai guru selalu upgrade diri yang enggak sesuai dengan filosofi pendidikan Gajah Dewantara, yaitu pembelajaran yang berkutat ke kode zaman dan kode alam. Nah itu ya Pak Hari ya, Pak Haryadi. Pak Haryadi. Alhamdulillah di ujung pendampingan nih Pak Haryadi, dari awal sampai akhir kita sudah seru banget nih, senang banget nih berdiskusi dengan Pak Haryadi, ramai dan masya Allah sangat luar biasa. Nah Pak Haryadi, kita di akhir pendampingan tadi apa pembelajaran atau ide baru nih yang Bapak dapat setelah pendampingan ini? Yang saya dapatkan tadi apa yang tadi Ibu Haji sampaikan, yang tentang kepemimpinan sekolah Bu Haji. Ya ini yang pengen saya dapatkan Bu Haji. Kenapa? Dengan bisa ada apa namanya kompetensi kepemimpinan manajemen sekolah, minimal kan saya setidaknya untuk perbaikan sekolah juga Bu Haji. Itu satu laginya untuk pengembangan Bu Haji, pengembangan sekolah juga kan. Gimana sih sekolah ini supaya tetap mempertahankan prestasi yang sudah didapatkan. Biasanya nama menentukan lebih susah Bu Haji ya. Dan bagaimana meningkatkan Bu Haji di kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kami. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwa setelah mendapat pendampingan ini Bapak akhirnya ingin sekali menggebu-gebu bagaimana sih manajemen sekolah. Kan itu bukan hanya tugas kepala sekolah ya, bagaimana pengembangan sekolah juga yang tadi Bapak sampaikan bisa berprestasi, mempertahankan terutama. Nah itu ya, mungkin ke depan Bapak akan mungkin banyak sekali akan melalui guru penggerak ini Bapak akan belajar tentang itu semuanya. Baik, sekarang tadi apa yang sudah baik nih Pak, yang perlu apa yang sudah baik tentang pembelajaran pada hari ini, pendampingan hari ini, atau misalnya kok ada yang perlu ditingkatkan lagi, apanya gitu? Saya ingin tahu dari Bapak. Yang perlu diingat lagi tadi Bu Haji tentang program guru penggerak ini, kalau bisa mah mencakup semua guru nih Bu Haji. Ya tadi kekurangan saya kan tadi ada di kepemimpinan pengembangan sekolah Bu Haji. Ya kenapa sih cuma saya aja yang ya kalau sekolah lain saya lihat tuh ada 2, 3 sampai 4 Bu Haji. Apa yang saya tuh karena CGP ini menurut saya programnya sangat bagus ya nggak, biar ini terakomodir juga ke anak-anak juga. Kayaknya kan masih anak nih Bu Haji, biar anak follow up-nya juga anak-anak jadi bagus juga Bu Haji. Iya. Jangan sampai karena saya sendirian di sini nih Bu Haji, kalau bisa mah ada banyak lagi. Jadi kalau bisa pengembangan sekolahnya nih ada di itu termasuk di CGP ini Bu Haji. Terus kegiatan-kegiatan kayak workshop untuk pengembangan sekolah juga kalau bisa mah diperbanyak gitu Bu Haji. Di situ Bu Haji. Baik. Mungkin tadi Pak sudah sampaikan setelah mendapat pendampingan ini Bapak juga ikut guru penggerak, itu sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga nanti mungkin dari Bapak kepala sekolah untuk bisa mengarahkan kepada semua guru semua ikut program penggerak ini, karena memang nanti juga semua guru akan proses bertahap gitu ya, akan ikut dan akan melalui seperti Pak Haryadi itu. Merasakan gitu. Jadi tadi ya Bapak yang udah sampaikan benar nih, ketika guru semua merasakan itu dibaca ke anak. Iya, ya kan? Jadi ketika semua merasakan, mereka akan bergerak, tergerak dan menggerak pada orang lain. Kalau semua sudah seperti itu sekolah akan sangat luar biasa Pak. Iya benar Bu Haji. Kalau yang geraknya cuma saya Bu Haji satu, sedangkan guru yang 60 gitu Bu Haji, Bu Haji minimal ada 6, jadi 10 gitu. Tapi satu tapi saya yakin satu seperti Pak Haryadi itu bisa menggerakkan. Siap Bu Haji, terima kasih Bu Haji. Karena dari tadi saya diskusi itu masya Allah sangat luar biasa, keren banget, seru gitu. Dengan Pak Haryadi, apalagi dulu dengan kepala sekolah, teman-teman yang sangat luar biasa. Baik Pak Haryadi, makasih banyak. Jangan bosan Bu Haji, itu jangan sungkan nanti Bu Haji kalau saya bakal Bu Haji kalau saya di sini kita kan bareng-bareng bersama, kita berkolaborasi gitu kan, kita sharing kok, kita sama-sama belajar. Baik, karena waktunya sudah banyak banget yang kita bahas, cukup sekian dulu. Terima kasih, mudah-mudahan
pada pendampingan individu kali ini bisa memberi manfaat khususnya buat Pak Haryadi, buat saya juga. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa berimbas kepada anak kita ke depan lagi. Dan semoga tadi harapan Bapak semua guru bisa ikut program ini. Baik, saya mohon maaf apabila dalam kegiatan ini mengganggu Pak Haryadi, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Sama-sama Bu Haji ini. Kalau ada kata-kata saya juga yang kurang mengenakan ya Bu Haji, saya mohon maaf. Iya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Ya, sama-sama. Terima kasih.